Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pratiwi Putri dengan NIM 240781133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian stop pelecehan seksual di kampus. Stop pelecehan seksual di kampus adalah upaya untuk mencegah, menolak, dan menghapus segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, malu, takut, terancam, atau dirugikan. Pelecehan seksual dapat terjadi secara langsung atau maupun melalui media digital seperti perkataan, candaan, pesan, sentuhan, atau tindakan lain yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan. Terus, dengan menghentikan pelecehan seksual, kita dapat membuat suasana kampus itu lebih nyaman, aman, dan saling menghormati sehingga seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat belajar dan bekerja dengan baik tanpa rasa takut dan tekanan. Nama saya Aisyah Anwar Tarihoran dengan NIM 224078004. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelecehan terhadap wanita di perkuliahan. Jadi saya sini akan menjelaskan macam-macam pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan. Pelaku bisa siapa aja, misalnya klien, teman kerja, guru, atau dosen. Terus itu macam-macamnya itu adalah kekuasaan, di mana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi sosialnya. Misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapatkan nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan lain. Yang kedua itu berperan sebagai figur ibu atau ayah. Pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya. Sementara itu, intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, dan personal. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya. Yang ketiga itu anggota kelompok atau geng, dianggap sebagai anggota dari satu kelompok tertentu. Misalnya pelecehan dilakukan pada seorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, biasanya dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior. Terus ada satu lagi, pelecehan di tempat tertutup. Pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada sanksi. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pelecehan seksual. Perempuan seringkali dianggap rendah atau di bawah derajatnya bagi beberapa oknum. Nah, di mana seharusnya perempuan itu harusnya dijaga oleh laki-laki atau umurnya itu yang lebih dewasa. Namun pada kenyataannya perempuan itu sering merasa was-was karena kasus tersebut bisa saja terjadi dari mana saja. Nah, pemerintah harusnya melindungi setiap perempuan itu dimanapun dia berada, baik dekat maupun jauh. Kampus adalah salah satu tempat untuk menuntut ilmu, yang dimana itu didirikan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang satu derajat atau satu tingkat di atas SMA. Kampus dianggap sebagai tempat aman bagi seorang perempuan atau mahasiswa. Namun, pernyataan tersebut juga salah. Karena pada kenyataannya, kampus menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kekerasan seksual. Yang tidak jauh-jauh dari pelakunya contohnya adalah dosen. Dosen yang seharusnya menjadi panutan
atau di mana kita dapat ilmu. Namun, dosen bisa jadi perusak masa depan anak bangsa. Ada beberapa penyebab yang bisa terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, karena ketidakseimbangan hubungan baik antara dosen maupun mahasiswa, yang dimana pada lingkungan kampus, mahasiswa dan dosen cenderung tidak seimbang karena dosen dalam posisi superior dan mahasiswa berada dalam posisi subordinat, yang mengakibatkan mahasiswa tidak memiliki posisi yang setara dengan dosen, sehingga merasa tak berdaya dan lemah ketika mendapatkan atau menghadapi tindakan tersebut yang tidak senonoh dari dosen. Penyebab yang kedua berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan, baik dosen maupun pejabat yang ada di kampus. Pelaku kekerasan di kampus ini bisa jadi mahasiswa yang merasa hebat atau dosen yang tidak menjaga integritasnya sebagai warga kampus, sehingga memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau mahasiswa yang dianggap lemah. Yang ketiga berkaitan dengan janji-janji atau iming-iming yang diberikan kepada korban, yang dimana pelaku kekerasan seksual itu memberikan sosok kasih sayang atau kepedulian terhadap korban yang sebenarnya ada niat busuk di baliknya. Selain ketiga penyebab pelecehan seksual tersebut, ada lagi penyebab yang lain, yaitu perspektif gender, yang dimana perspektif gender ini adalah laki-laki pada umumnya itu di bawah perempuan. Nah, pada korban seksual atau perempuan itu biasanya takut melapor kepada pihak yang berwajib. Karena alasan itu korban merasa bahwa identitasnya itu akan terbongkar. Dan korban khawatir bahwa kekerasan seksual yang dialaminya itu dianggap sebagai aib pada masyarakat. Yang keempat yaitu dampak pelecehan seksual. Dampak pelecehan seksual terhadap remaja dapat dicegah dengan berbagai upaya, terdiri dari 3 strategi dengan menggunakan pelecehan seksual pada remaja menurut Ardiansyah. Yang pertama, dengan memberikan pendidikan seksual dini untuk mencegah pelecehan seksual, meningkatkan kesadaran remaja, dan yang terakhir adalah investasi menggunakan bystander. Ketiga strategi ini dapat diterapkan di sekolah atau di perguruan tinggi dan dijadikan kurikulum untuk meningkatkan perilaku individu dalam mengurangi kekerasan di tingkat remaja. Pada konteks pendidikan di sekolah, Mariona menyampaikan bahwa bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah merupakan bentuk upaya memberikan informasi mengenai kekerasan seksual pada remaja serta dampak terhadap siswa itu sendiri. Dengan ini, remaja ini memahami cara dan upaya mencegah pelecehan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Wajdi dan Arif menunjukkan bahwa pendidikan seksual baik sejak usia mereka masih dini maupun remaja sangat penting dan diperlukan. Dengan adanya pembelajaran memahami seksualitas, maka anak dan remaja akan lebih memahami dan berhati-hati sebagai upaya mencegah diri menghindari pelecehan, kekerasan, dan perilaku menyimpang seksual. Kampus Diakonia Modern membentuk forum resmi yang mengenai anak-anak jalanan dan tunawisma. Tidak sedikit dari anak jalanan yang ditangani oleh KDM berusia remaja di antara 10-20 tahun menyadari situasi yang memperhatikan ini. Kampus Diakonia Modern sebagai institusi pendidikan tinggi yang bergerak di bidang teknologi dan pelayanan sosial mendorong untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan berkomitmen untuk memberikan edukasi dan perlindungan bagi remaja agar mereka terhindar dari pelecehan seksual dan dapat
tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu Lestari, NIM 24078170. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi pelecehan seksual. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual itu: 1. Pendidikan dan kesehatan, pendidikan formal dan non-formal, integrasi materi kesetaraan gender, batasan-batasan yang sehat dalam interaksi, serta kesadaran mengatasi pelecehan seksual dalam kurikulum sekolah dan prodi pendidikan non-formal. Selanjutnya itu ada sosialisasi. Mengadakan sosialisasi di media sosial, seminar, lokakarya, dan kelompok diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda atau dampak dan pencegahan pelecehan seksual. Selanjutnya itu ada hukum dan penegakan. 1. Undang-undang yang jelas. Menetapkan dan memperkuat undang-undang yang melindungi korban pelecehan seksual serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Yang kedua itu ada sistem hukum yang responsif. Membentuk sistem peradilan yang responsif dan cepat dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Selanjutnya ada dukungan bagi korban. Layanan dukungan komprehensif, menyediakan layanan konseling, bantuan medis, dukungan hukum, tepat perlindungan, dan akses terhadap informasi bagi korban. Selanjutnya keselamatan dan perlindungan, memastikan keselamatan fisik dan mental bagi korban serta perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul setelah melaporkan kasus pelecehan. Selanjutnya itu ada kebijakan di tempat kerja dan institusi. Kebijakan anti pelecehan, menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas di lingkungan tempat kerja. Yang kedua itu ada pelatihan dan pemantauan. Memberikan pelatihan kepada staf dan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Selanjutnya ada pemberdayaan dan dukungan masyarakat. Ada pemberdayaan korban, memberikan dukungan kepada korban untuk memulihkan kepercayaan diri, mengakses sumber daya, dan berperan aktif dalam pemulihan mereka. Selanjutnya ada sosialisasi publik dan advokasi, menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung korban, memperjuangkan keadilan, serta mendorong perubahan perilaku terhadap pelecehan seksual. Selanjutnya ada penelitian dan evaluasi. Penelitian terkait pelecehan seksual itu melakukan studi mendalam untuk memahami akar permasalahan, pola, dan tren pelecehan seksual. Selanjutnya itu ada penelitian dan evaluasi. Penelitian terkait pelecehan seksual melakukan studi mendalam untuk memahami akar permasalahan, pola, dan tren pelecehan seksual. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pernah melihat atau mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut? Saya melihat dari sosial media atau pernah pun saya melihat secara langsung kejadian pelecehan tersebut. Menurut kakak, apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu Lestari. Kakak, siapa namanya? Nama saya Risa Gusti Putri. Kakak izin bertanya, Kak, apa sih penyebab terjadinya pembulian menurut Kakak? Menurut saya, penyebab terjadinya pembulian itu bisa jadi karena perbedaan ras, suku, atau agama, Kak. Ya. Terus, mengapa penting mengatasi pembulian sejak dini menurut Kakak? Mungkin karena agar penerus kita kelak tidak melakukan hal seperti itu lagi, Kak. Jadi kita harus menghentikannya di kita. Masih apa?
Juga